Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung lagi di channel Fuye Ongko. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang masa depan ya, dikaitkan dengan firman Tuhan. Nah, sebelumnya boleh menyaksikan video yang ini nih, tentang masa depan. Oke teman-teman, di sini ada mesin yang sangat menarik ya untuk ngecek suhu kita. Kita langsung lihat aja di mesinnya, bisa dilihat di sini. Oke, disorot suhunya. Sekarang saya akan coba ini bisa mengukur suhu sama ngasih pembersih ya. Coba ya. Ini bisa ada angkanya ya, 36,5 sama tangan kita dibersihkan. Oke, kalau udah dilihat videonya tadi ya. Nah, tadi di video itu kan ada alat ya, alat untuk mengukur suhu dan memberikan semacam hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Itu videonya dibuat di Desember 2020. Dan saya waktu itu nggak nyangka ya, ada alat seperti itu. Kita juga nggak nyangka ternyata 2020 akan seperti ini gitu. Di tahun lalu 2019, 2018, dan 2017 dan sebelum-sebelumnya mungkin nggak kepikiran ya akan diciptakan mesin untuk mengukur suhu tubuh sebelum kita masuk ke dalam suatu ruangan, atau mesin untuk memberikan hand sanitizer secara otomatis ya. Bahkan mungkin tahun lalu pun kita nggak terlalu kenal yang namanya hand sanitizer atau untuk yang membersihkan tangan ya. Tetapi karena di tahun ini 2020 terjadi pandemi, sehingga ada mesin-mesin yang diciptakan seperti itu gunanya untuk mencegah meluasnya pandemi ya. Dan sekarang kita mau tahu nih, kira-kira di 2021 seperti apa sih? 2021 tinggal setengah bulan lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah akan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, atau kita akan terus-menerus berada di dalam pandemi yang seperti sekarang ini ya? Nah, saya ingin membacakan satu bagian Alkitab yang menarik ya untuk firman Tuhan tentang masa depan nih. Nah, di sini saya ambil dari Mazmur 23 ya. Mazmur 23, teman-teman tentu tahu ya, ini judulnya Tuhan Gembalaku yang Baik. Nah, saya akan baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini tentang Tuhan Gembala kita yang baik ya. Tentang masa depan ditunjukkan bahwa Tuhan ini yang membimbing kita. Di sini dibilang, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi, ketika kita berada di dalam masa kini, masa depan, atau masa lalu, dan yang penting di masa yang mendatang, ya kita percaya bahwa yang menuntun kita adalah Tuhan. Tetapi tentunya, bila kita melihat Tuhan itu sebagai gembala kita, kita harus mau mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Dia. Meskipun teman-teman mungkin kita akan berhadapan dengan lembah kekelaman atau dalam kesulitan seperti di tahun 2020. Dalam kesulitan kita menyadari, di sini ditulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini di 23 ayat 4 ya. Ini menarik ya, ditulis sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalannya bersama dengan Tuhan tentunya, dituntun oleh Tuhan, kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Yang menarik apa? Yang menarik adalah kata berjalan ya. Berjalan artinya kita berjalan, bergerak gitu. Di 2020, 2021, 2022 dan seterusnya kita berjalan, bukan berdiam ya. Nggak ditulis saya berdiam di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan. Kita tidak berdiam, artinya kondisi kekelaman ini akan berakhir. Karena tadi ada berjalan ya. Berjalan menuju kemana? Menuju ke padang rumput, ke air yang tenang. Bahkan pada akhirnya kita akan berdiam di dalam rumah Tuhan, atau kita akan berada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi sebagai umat Kristen yang percaya Tuhan Yesus, mau di tahun berapapun, sudah jelas masa depan kita bagi orang yang percaya, kita nantinya akan berdiam bersama Tuhan. Dan kita tidak berdiam di dalam lembah kekelaman, tapi kita akan berjalan bersama Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini bisa membuat kita semua semakin bertumbuh lagi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, see you, bye-bye.